Selamat siang, ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berkumpul kembali pada pagi hari ini, dan kiranya kita mau mengikuti pendalaman Alkitab pada hari Jumat ini bersama Bapak Gembala yang akan memimpin kita dalam pendalaman Alkitab ini. Sebelumnya kita bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan, kita mau naikkan penyembahan kita kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan yang pimpin acara pada hari ini. Terima kasih. Must
Tuhan Yesus, Engkau berkati kami Tuhan. Kau siapkan hati kami untuk fokus untuk belajar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan acara ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat siang ibu-ibu wanita Antioquia yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa pada siang hari ini dalam kesempatan yang baik, penuh dengan sukacita dari Tuhan, kita boleh beribadah sekalipun kita masih melakukannya secara online. Dan secara khusus pada siang hari ini kita akan sama-sama belajar tentang satu tema kekristenan yang tertulis di dalam Alkitab, dan saya memberikan tema itu dengan judul Identitas dan Peranan Wanita Kristus. Puji Tuhan, seperti kita ketahui bahwa kekristenan adalah kehidupan seutuhnya. Kekristenan merupakan sebuah praktek kehidupan yang meneladani Kristus, dan Kristus sendiri mengikuti kehendak Bapa. Dengan demikian ada ciri dan identitas yang jelas serta spesifik dari kehidupan orang Kristen. Identitas bukan sekedar tanda-tanda lahir belaka, tetapi merupakan bentuk perbuatan yang nyata. Karena identitas tidak dapat dipisahkan dengan perbuatan. Keduanya saling berkaitan secara erat. Saya punya identitas lahir, saya punya identitas sikap, dan saya juga memiliki perbuatan-perbuatan yang nyata. Dan itu melekat di dalam diri saya, dan itulah yang disebut dengan identitas. Nah, demikian juga dengan ibu-ibu mungkin secara pribadi. Memiliki identitas bukan sekedar identitas nama, identitas lahir, tetapi juga identitas yang keluar dari bentuk peranan serta perbuatan-perbuatan kita semua. Nah, siang hari ini kita akan berkutat di dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua, dan secara khusus kita akan melihat pada ayat yang ke-9. Mari kita buka bersama di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata seperti ini, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Puji Tuhan. Ayat ini sudah begitu terkenal dan beberapa kali juga sudah menjadi pembahasan di dalam renungan-renungan Alkitab pada waktu-waktu yang lalu. Tetapi kita akan melihat beberapa hal yang tentunya akan tetap memberkati setiap kita. Nah, ibu-ibu wanita Antioquia atau siapapun yang menyaksikan siaran ini, sebagaimana tadi sudah disampaikan, bahwa identitas itu menjadi sebuah hal yang identik dengan diri seseorang. Ya, ada orang-orang yang memiliki identitas dan berbeda dengan identitas dari orang yang lain. Begitu juga mungkin dengan kumpulan masyarakat, kumpulan orang-orang yang memiliki identitas-identitas tersendiri. Dan identitas menjadi unik. Demikian juga identitas dari orang-orang Kristen. Atau secara spesifik, wanita-wanita Kristen, wanita-wanitanya Kristus. Nah, ayat
Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 ini, Rasul Petrus memulai dengan perkataan tetapi. Jadi ini untuk memberikan sebuah perbedaan yang jelas. Ada kata sambung tetapi di sana. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih dan seterusnya. Nah, apa makna dari kata sambung tetapi ini? Untuk menggambarkan sebuah perbedaan dengan apa yang ada di atas dari ayat 9 ini. Ada apa? Ada identitas apa? Ada hal-hal apa yang dapat kita tarik sebagai sebuah pembeda dengan jemaat Kristen atau jemaat Kristus atau wanita Kristus, sehingga kemudian harus ditulis kata tetapi di sana. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-8, kalau kita buka Alkitab kita, perhatikan 1 Petrus 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Ayat 9, tetapi kamulah. Jadi kata di dalam ayat 9, kalimat di dalam ayat 9 dimulai dengan kata tetapi. Nah, ada perbedaan yang jelas. Tadi kita lihat di dalam 1 Petrus 2 ayat yang keempat, ada orang-orang yang menolak Yesus. Di sana dikatakan mereka membuang batu yang hidup itu. Mereka menyia-nyiakan batu yang hidup itu. Batu yang hidup itu digambarkan sebagai pribadi Yesus. Dan di dalam ayat yang ke-8 tadi dikatakan bahwa mereka tidak taat kepada firman. Nah, kelompok orang seperti ini dengan identitasnya yang tersendiri menjadi berbeda dengan jemaat Kristus. Dengan jemaat-jemaat atau wanita-wanita Kristen yang tertulis atau yang dimaksud dari ayat 9 ini. Orang-orang Kristen bukanlah orang-orang yang menolak Kristus. Itulah sebabnya Rasul Petrus menggunakan kata sambung, tetapi. Hal ini ditegaskan karena keberadaan jemaat pada waktu itu sebagai sebuah kelompok minoritas. Mereka yang menerima Kristus adalah orang-orang minoritas, kelompok kecil. Tetapi firman Tuhan katakan, sekalipun engkau berada di dalam kelompok yang kecil,
engkau tidak menolak Yesus, dan engkau harus tetap menunjukkan identitas sebagai orang-orang yang sudah menerima Kristus. Jadi ada situasi yang berbeda, ada kondisi yang berbeda. Ada orang-orang yang menolak Yesus, sehingga kemudian mereka tidak taat. Mereka tidak menerima anugerah yang diberikan oleh Allah melalui Kristus. Tetapi kita sebagai orang-orang yang menerima anugerah itu, pada akhirnya kita memiliki identitas yang jelas. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lanjutkan. Kita harus pahami bahwa kehidupan Kristen adalah kehidupan yang dimulai dan selalu diikuti serta disertai, diteguhkan dan dikuatkan oleh anugerah. Hidup Kristen adalah hidup di dalam anugerah. Menjadi Kristen adalah anugerah Allah. Kehidupan kita selalu dimulai dari anugerah. Semua yang disampaikan oleh Rasul Petrus pada ayat 9 ini merupakan rujukan dari keberadaan Israel tempo dulu di dalam era Perjanjian Lama, di mana mereka juga harus hidup sebagai kelompok minoritas di tengah-tengah orang yang tidak percaya kepada Allah. Mereka harus hidup di tengah-tengah bangsa yang belum mengenal Tuhan. Itulah sebabnya mereka disebut sebagai jemaat Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang hidup berdasarkan kasih dan anugerah Allah. Karena Israel dipanggil dari Mesir, itu merupakan anugerah Allah. Leluhur Israel yang bernama Abraham itu pun menerima anugerah Allah. Dia dipanggil dari satu tanah yang bernama Ur Kasdim, dipanggil oleh Allah untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Allah. Demikian juga dengan kehidupan Kristen. Kehidupan Kristen adalah orang-orang yang telah dipanggil dari kegelapan dosa, dan sekarang kita hidup di dalam anugerah. Sekalipun mungkin kita tidak terkait secara jasmaniah dengan Abraham, kita tidak memiliki bentuk identitas sebagai bagian dari orang-orang Israel, keturunan Abraham, tetapi melalui anugerah Allah di dalam Yesus Kristus, kita memiliki kesamaan dengan Israel sebagai orang-orang yang memiliki anugerah. Puji Tuhan. Jadi hidup kita, hidup ibu-ibu sekalian, hidup para wanita Antiokhia itu dipenuhi oleh anugerah Allah. Hidup kita dimulai, disertai, dan diteguhkan oleh anugerah Allah. Jadi kesamaan Israel pada zaman Perjanjian Lama dengan kehidupan kita sebagai gereja Tuhan pada hari ini, bahwa kita adalah juga anak-anak Tuhan berdasarkan anugerah Allah. Bukan berdasarkan karena keturunan biologis atau berdasarkan etnis.
ya, suku atau keturunan sebagai bangsa. Tetapi karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi jelas bahwa hidup kita adalah hidup karena anugerah. Sekarang kita masuk lebih dalam kepada apa yang ditulis di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Nah saudara, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal yang dapat kita lihat pada ayat itu dan menjadi identitas, menjadi sesuatu yang kita miliki dan ini menjadi unik serta khas. Ada 4 hal berbicara tentang identitas menurut ayat ini. Yang pertama adalah bahwa kita adalah orang-orang terpilih. Disebut di sini saudara, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Jadi identitas kita adalah orang-orang pilihan. Puji Tuhan, ibu-ibu. Identitas kita sesuatu yang melekat kepada diri kita sebagai orang-orang Kristen. Bahwa kita memiliki atau kita disebut sebagai umat atau bangsa yang terpilih. Sekali lagi, sekalipun di sini disebut dengan bangsa, itu tidak menunjuk kepada bentuk keturunan secara biologis atau juga keturunan secara etnis. Kita menjadi orang-orang yang terpilih karena anugerah. Sekali lagi bahwa pilihan itu berdasarkan anugerah Allah semata. Dalam bahasa Yunani disebut dengan genos eklekton. Kata genos di sini menunjuk kepada hubungan darah karena adanya proses kelahiran. Orang Kristen adalah mereka yang telah dilahirkan kembali oleh Allah melalui firman-Nya. Jadi kita dipilih menjadi bangsa pilihan Allah. Menjadi umat pilihan. Karena anugerah Allah. Dan sekarang itu menjadi identitas kita. Karena apa? Karena kita telah dilahirkan kembali oleh Allah melalui firman-Nya. Jadi kita menjadi bangsa pilihan karena anugerah Allah yang telah melahirkan kita melalui firman-Nya. Coba kita lihat sebentar di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-23. 1 Petrus 1 ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata seperti ini. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kita menjadi terpilih karena Allah. Kita menjadi bangsa itu karena Allah yang melahirkan kita. Dan kita disebut terpilih karena Yesus adalah pribadi yang dipilih oleh Allah untuk melaksanakan segenap karyanya di atas muka bumi ini. Itulah sebabnya karena kita meneladani hidup Kristus. Karena
kita mengikuti jejak teladan Kristus, karena kita percaya kepada Kristus, maka kemudian kita pun menjadi terhisap dengan Kristus, sehingga label sebagai orang terpilih pun itu diberikan kepada setiap kita. Jadi luar biasa ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Betapa luar biasanya kasih dan anugerah Tuhan. Jadi jangan ada yang minder karena dirinya adalah seorang Kristen. Tetapi bersyukurlah karena kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah, bukan karena keturunan secara biologis, bukan karena berbicara tentang suku atau ras tertentu, tetapi semata-mata karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, identitas yang kemudian disematkan kepada kita. Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 berkata, dalam kalimat berikutnya, setelah kata terpilih, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Apa makna dari imamat yang rajani ini? Kata imamat berangkat dari kata imam. Imam adalah satu jabatan yang begitu penting dalam ibadah orang Israel. Berbicara tentang ibadah artinya bicara tentang hubungan antara umat dengan Allah. Mediatornya adalah seorang imam. Jadi imam adalah perantaranya. Imam adalah pemimpin umat untuk dapat berhubungan dengan Allah. Nah, uniknya ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam ayat ini sebagai poin yang kedua, bahwa kata imam itu digandeng dengan kata raja. Apa makna dari imamat yang rajani ini? Dalam 1 Petrus 2 ayat yang kelima tadi sudah kita baca di atas bahwa Rasul Petrus sudah menyinggung tentang imamat yang kudus. Tentang tugas atau pembawa tugas, pengemban tugas, para pejabat-pejabat yang begitu penting dalam kehidupan orang Israel pada masa perjanjian lama. Imam berkenaan dengan ibadah-ibadah orang Israel. Kita diberikan label atau identitas sebagai imam. Sekaligus kemudian disebut juga dengan raja. Imamat yang rajani. Ini luar biasa. Biasanya imam terpisah dengan raja. Tetapi dalam konteks perjanjian baru, dalam pemahaman Rasul Petrus, bahwa dirinya menggambarkan orang percaya sebagai imam sekaligus juga sebagai raja. Kita adalah golongan imam. Kita adalah keturunan-keturunan raja. Sekali lagi, bukan berdasarkan keturunan secara biologis, tetapi karena anugerah Allah semata di dalam Yesus Kristus. Biasanya yang menjadi imam di dalam sejarah orang Israel haruslah keturunan dari suku Lewi. Harun, kakak dari Musa, dia adalah pemimpin imam atau imam besar
Dan kemudian keturunannya lah yang berhak untuk melanjutkan tugas, fungsi, serta jabatan sebagai imam. Tetapi dalam era perjanjian baru ini, bahwa tugas sebagai imam itu diberikan kepada semua orang percaya. Tidak saja sekedar imam, tetapi juga sebagai raja. Sekali lagi, ini hanya karena anugerah Tuhan. Dan dalam sejarah Israel, yang menjadi raja adalah keturunan Daud. Kita mungkin bukan keturunan Daud, tetapi dalam perspektif sudut pandang rohani, bahwa kita juga adalah anak-anak raja atau keturunan raja. Pengikut para raja, pengikut raja. Siapa raja kita? Tidak lain adalah Yesus Kristus. Nah, istilah imamat yang rajani ini adalah istilah yang merujuk kepada pribadi Yesus itu sendiri. Jadi Yesus adalah imam, ya, dalam pengertiannya, sekaligus juga bahwa dia adalah raja. Dia adalah imam yang besar, agung, melebihi Imam Harun dan semua keturunannya. Dia adalah imam di atas segala imam besar. Dan dia juga adalah raja, karena dia adalah raja di atas segala raja. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau ini diidentikan dengan diri kita, betapa luar biasanya kita, saudara. Bahwa kita adalah orang-orang yang memang berkecimpung, berhubungan dengan Tuhan dalam keseharian kita. Seperti layaknya imam yang setiap hari harus berjumpa dengan Tuhan, mengatur ibadah, baik ibadah-ibadah yang secara reguler dilakukan, ataupun mungkin dalam ibadah-ibadah raya dalam konteks yang begitu besar pada masa Israel. Jadi bayangkan betapa luar biasanya diri kita sebenarnya. Dan ini telah menjadi identitas kita. Sekali lagi, bukan karena kekuatan hebat kita, bukan karena keturunan secara biologis, tetapi semata-mata hanya karena anugerah Allah. Puji Tuhan. Jadi karena Yesus adalah imam sekaligus raja, maka kita sebagai anak-anaknya juga diberikan identitas sebagai imam dan raja. Berikutnya, hal yang ketiga, kembali lagi ke dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Dilanjutkan kalimat di sana adalah, kamu bangsa yang terpilih pertama, kemudian imamat yang rajani kedua, dan hal yang ketiga adalah bangsa yang kudus. Siapa bangsa yang kudus itu? Bangsa yang kudus itu adalah identitas kita. Sekali lagi bahwa apa yang disampaikan oleh Petrus ini tidak lepas dari konsep Israel pada perjanjian lama. Konsep Israel pada perjanjian lama bahwa mereka adalah bangsa yang kudus. Kudus artinya juga adalah khusus. Tidak tercampur dengan bangsa. Dengan praktek-praktek hidup dari bangsa atau orang-orang yang belum mengenal Tuhan.
Israel punya Allah yang besar, Allah yang mereka sembah. Dan konsep ini pun sekarang kita jalani sebagai Israel rohani. Kita menjadi bangsa yang kudus, orang-orang yang kudus. Sekali lagi, bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi semata-mata karena anugerah Allah. Konsep kekudusan tidak pernah lepas dari kehidupan orang Kristen. Ini juga yang menjadi identitasnya. Jadi kekudusan itu harus menjadi identitas yang tidak terpisahkan. Kudus artinya Bapak Ibu Saudara bukan harus memakai baju putih-putih, atasan putih, bawahan putih, sepatu putih dan sebagainya, bukan. Tetapi kekudusan berbicara tentang bagaimana konsep hidup yang tidak mau tercemar dengan keadaan yang berdosa. Kekudusan adalah sebuah konsep pemikiran yang tidak menggunakan cara-cara dunia untuk melakukan tindakan serta perbuatannya. Kudus artinya adalah khusus. Kalau kita adalah bangsa yang kudus, orang-orang yang kudus, bahwa kita adalah orang-orang yang memang sudah memposisikan diri bahwa kitalah orang-orang yang mau berhubungan khusus dengan Tuhan, dengan Allah. Dan hal itu bisa terjadi hanya karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Coba perhatikan dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-15. 1 Petrus 1 ayat 15 firman Tuhan berkata, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu." Puji Tuhan. Sama seperti Dia yang telah memanggil kamu, yang adalah kudus. Jadi kalau Allah kudus, Kristus adalah kudus, maka umatnya pun harus memiliki identitas kekudusan itu. Dan itu melekat di dalam diri kita. Tidak bisa dipisahkan. Mengikat menyeluruh, tidak secara terpisah kita melakukannya. Wah, ini hari ibadah, hari Minggu, saya harus menjadi kudus. Sementara di hari-hari yang lain, kekudusan itu kita tinggalkan. Itu sesuatu yang keliru. Bukan sesuatu yang berangkat dari kebenaran firman Tuhan. Kekudusan harus menyeluruh, menjadi identitas yang identik, yang unik, yang khas dari diri kita sebagai orang-orang percaya. Dalam hal ini sebagai wanita Kristus. Puji Tuhan. Dan hal terakhir, hal yang keempat, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bahwa identitas kita di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dikatakan bahwa identitas kita adalah sebagai orang-orang yang dimiliki oleh Allah sendiri. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang 9, perhatikan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ini identitas dan ini luar biasa. Allah mengaku bahwa kita adalah miliknya. Dan ini menjadi identitas
Kita bukan milik dunia, tetapi kita adalah milik Allah. Kita bukanlah dimiliki oleh raja kegelapan, tetapi kita adalah dimiliki oleh Allah, sang pemilik terang itu. Nah saudara, bahwa di dalam ayat ini, tentunya ini juga berakar kepada perjanjian lama di mana Allah telah membentuk umatnya, Allah menjadi pemilik, Allah yang memiliki umatnya. Dan kalau kita melihat dari bahasa aslinya, tentang kata kepunyaan, laos eis peri poisein. Saudara, ayat ini merujuk bahwa ada satu perbuatan yang harus dilakukan oleh Allah supaya kita menjadi miliknya. Ada satu usaha perbuatan dan kita mengerti bahwa apa yang Allah lakukan untuk memiliki kita sebagai anak-anaknya adalah dengan menganugerahkan Yesus Kristus kepada dunia ini. Yesus Kristus diberikan, Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya. Allah berbuat sesuatu untuk menebus dosa dan pelanggaran kita. Sehingga sekarang kita menjadi milik Allah. Luar biasa Bapak Ibu, maaf, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Allah berbuat sesuatu karena cintanya. Kalau kita mencintai sesuatu, pastilah kita rela untuk berbuat apapun juga supaya kita meraih apa yang kita cintai. Apa yang kita sukai, apa yang kita sayangi, dan seterusnya. Tentulah ada usaha, ada perbuatan yang coba kita lakukan. Demikian juga dengan Allah. Dia berusaha untuk memiliki kita. Bahkan dia rela untuk menyerahkan anaknya. Itulah perbuatan Allah. Sehingga sekarang kita memiliki identitas yang jelas bahwa kita dimiliki oleh Allah. Atau kehidupan kita ini ada pemiliknya, yaitu Allah. Kalau Allah pemilik dari kehidupan kita, maka sudah seharusnya kita menjadi hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Allah yang mengabdi kepada Dia. Puji Tuhan. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya ulangi kembali 4 identitas ini. Yang pertama adalah bahwa kita bangsa yang terpilih. Kita imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan kemudian umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, identitas ini sebagaimana tadi sebagai pengantar di awal harus juga dibuktikan melalui peranan atau perbuatan. Ada peran yang harus dilakukan. Ada perbuatan-perbuatan yang nyata, yang jelas untuk menjadi pembuktian terhadap dunia bahwa kita memang adalah orang-orang yang dimiliki oleh Allah. Nah saudara, dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 ini, Rasul Petrus memberikan sebuah peranan. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Perhatikan, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Puji Tuhan.
supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar tentang Dia. Perbuatan apa? Begitu banyak perbuatan-perbuatan yang Allah telah lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Rasul Petrus katakan memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Apa yang diberitakan? Apa yang harus menjadi sesuatu yang kita beritakan kepada orang lain, kepada dunia, kepada sesama? Begitu banyak perbuatan Allah. Yang kita sampaikan adalah perbuatan di mana Allah telah menyelamatkan kita. Keluar dari kegelapan dan sekarang kita menjadi anak-anaknya yang hidup dalam terang yang ajaib. Dengan kata lain, perbuatan keselamatan yang Allah telah kerjakan. Ada 3 hal bicara tentang perbuatan penyelamatan yang Allah telah berikan kepada kita. Yang pertama, mengubah kita dari kegelapan menjadi terang. Ini perbuatan besar, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tidak ada satupun kuasa yang dapat mengubah kegelapan menjadi terang. Hanyalah Allah sendiri. Apalagi kalau kegelapan itu menguasai diri seseorang. Kegelapan akan sirna ketika terang itu datang. Dan itulah perbuatan Allah yang besar tentang keselamatan kita. Jadi saksikanlah, beritakanlah bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Allah. Jangan bersaksi tentang hal yang lain, tetapi bersaksilah bahwa kita sudah diselamatkan oleh Allah. Kita sudah menerima anugerah yang besar itu. Kita yang dahulunya hidup dalam kegelapan, sekarang hidup di dalam terang yang ajaib. Dan hanya Allah yang bisa melakukannya. Hal yang kedua, perbuatan Allah yang besar. Memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Apa berita penyelamatan yang Allah lakukan di dalam kehidupan kita? Yang kedua adalah dengan menjadikan kita sebagai umat-Nya. Menjadi umat yang tinggal atau hidup di dalam terang. Kita sekarang berada di dalam terangnya yang ajaib. Kita menjadi umat yang jelas identitasnya, terang identitasnya, bahwa Allah sang pemilik kehidupan kita. Tidak ada pribadi yang lain, tetapi hanyalah Allah sendiri. Dan hal yang ketiga, kita memberitakan perbuatan Allah yang besar dengan cara bersaksi melalui cara hidup yang baik. Coba perhatikan di dalam 1 Petrus yang kedua ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana,
mereka dapat melihatnya dari perbuatan yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang jahat, berbuat jahat, dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah, hormatilah raja. Bersaksi melalui cara hidup yang baik. Bahwa sekarang kita adalah orang-orang yang dimiliki oleh Allah. Kita adalah para pengikut Kristus yang meneladani jalannya Kristus. Miliki cara hidup baik dalam hubungan kepada Allah maupun dalam hubungan dengan sesama. Ada pemimpin-pemimpin yang harus kita patuhi dalam berbagai tingkatan levelnya yang mungkin diluaskan dan diizinkan oleh Allah untuk memerintah di dalam kehidupan kita. Kita hormati mereka, kita hormati sesama. Supaya apa? Supaya kita memberitakan tentang karya Allah di tengah-tengah dunia ini. Jadi inilah identitas dan peranan wanita Kristus. Jemaat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kita yang sudah dipilih oleh Dia. Kita sebagai imamat yang rajani. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita memberitakan keselamatan yang Allah sudah lakukan. Yang telah mengubah diri kita dari kegelapan menjadi terang. Menjadikan kita umatnya. Dan bersaksi melalui cara hidup yang baik. Sebagai penutup, hidup Kristen sungguhlah penuh dengan anugerah. Hal ini tidak boleh dinikmati sendiri, tetapi harus disaksikan kepada sesama. Tujuannya adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Beritakanlah tentang terang Kristus yang sudah menerangi segenap kehidupan kita. Bersaksilah melalui cara hidup yang baik dimanapun kita berada. Puji Tuhan, Tuhan tolong kita semua, Tuhan tolong ibu-ibu dan wanita Antioquia. Amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Betapa luar biasanya anugerah yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami semua. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Tuhan Engkau baik. Identitas yang sekarang kami miliki berasal dari Allah. Adalah anugerah Allah. Kami boleh menjadi orang-orang yang terpilih di dalam Kristus. Kami menjadi imamat yang rajani. Kami menjadi orang-orang yang dikuduskan. Dan kami adalah milik-Mu. Terima kasih buat segala sesuatunya. Terima kasih buat semua kebaikan yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kami. Tuhan berkati wanita-wanita Antioquia. Tuhan berkati siapapun yang menyaksikan siaran YouTube ini. Semua ada dalam berkat dan kemurahan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Berkati seluruh aspek kehidupan kami.
Dan biarlah kami boleh memunculkan identitas Kristus di dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Kami berperan dengan baik sebagai orang-orang yang sudah dimenangkan dan menerima anugerah Allah. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Dengan penuh sukacita kami terima firman-Mu dan kami akan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, ibu-ibu, kita sudah mendengarkan pendalaman Alkitab dari Bapak Gembala barusan ya. Biar kita firman Tuhan bisa menjadi rema bagi kehidupan kita pada hari-hari kehidupan kita ya saudara. Terima kasih, kita akan menutup acara pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Puji Tuhan, ibu-ibu sekalian, kita akan akhiri ibadah kita hari ini dan bawalah berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, Anak yang tunggal, kekuatan penghiburan penyertaan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Ucap syukur Tuhan, kami akhiri ibadah wanita siang ini dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.